dreaming about creating something, but actually doing it. Every person alive has a dream. So get in there and get to work. Because trust me, one day you're gonna wake up and you're gonna realize. There's nothing like it, not like the way you move. I can try, but I can't hide it from you. 'Cause I can't wait for. What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another. Hai teman-teman, kalian pernah kepikiran gak sih tentang gaji tinggi itu memang menarik? Tapi banyak loh pencari kerja sekarang yang lebih memilih lingkungan kerja yang positif dan suportif dibanding gaji tinggi yang menarik. Love only breaks us to start over again. You kept the baby. Kira-kira kenapa sih alasan mereka? Juga apa pentingnya budaya kerja dan fleksibilitas jam kerja buat kita yang fresh graduate? Nah, di podcast ini kita bakal bahas langsung hasil wawancara dengan perusahaan dan pencari kerja di job fair kemarin. Stay tune ya. Hai semuanya, kembali lagi di podcast Sehari Bersama. Jadi hari ini kita akan bahas topik yang sangat menampar, apalagi untuk para Gen Z yang saat ini akan masuk dunia kerja dan mempersiapkan mentalnya itu gimana. Jadi aku butuh teman-teman yang ngebantu aku buat ngupas tuntas topik ini. Jadi hari ini adalah Sehari Bersama Ari dan Bayu. Halo sobat podcast. Hai Ari Bayu. Oke, wah sebenarnya hari ini tuh aku tuh excited banget ya karena kita bakal kupas tuntas masalah sebenarnya sekaligus realita di generasi Z sekarang gitu ya, terutama generasi Z yang mulai menetas ke dunia pekerjaan, yaitu tentang wawancara segala macam. Betul gak ya? Betul banget, kita bakal tuntas masalah ini ya. Iya, jadi sampai banyak banget yang Gen Z yang dilema, galau kenapa sih? Kayak mereka mikir kok susah amat ya cari kerja gitu. Ya jadi gimana nih? Jadi kemarin kan ke job fair, Betul. terus observasi. Iya. Nah, apa yang bikin kalian tuh kayak wah gila ini dunia kerja terus sesulit ini sekarang gitu? Oke. Ada nggak momen yang bikin kalian wow gitu? Oke, sebenarnya ini momennya yang kayak yang ternyata dunia kerja itu udah berkembang lebih jauh gitu kan. Kalau aku sih ini sebenarnya back to fakta lagi kan, realitanya bahwa sekarang tuh rata-rata mereka yang cari kerja tuh lulusan S1 gitu kan. Kalau misalnya kita dari aplikasi Glinks dan semacamnya yang aplikasi buat merekrut gitu kan, rata-rata mereka lulusan S1 juga mempertimbangkan ya, jadinya mempertimbangkan IPK. Nah, sebenarnya teman-teman, IPK itu bukan dari segalanya. Banyak perusahaan yang lebih memilih attitude yang baik, kemudian komunikasi, adaptasi, bahkan kemarin kita wawancara HR pun ada yang bilang begini, yang penting bisa kerja sama tim dan mau belajar. Jadi poinnya bukan cuma pintar soal IPK tinggi, tapi kalau mereka tidak mau adaptif, terus kemudian tidak mau berkembang, tidak bisa diajak kerja sama ya, mereka tetap stuck di situ aja. Betul. Jadi cuma aja. Iya, dari Gen Z mikir asal bisa multitasking, scroll medsos, asal bisa lolos, padahal udah sesimpel itu. Betul. Bener banget ya. Betul sih, betul dari kata Arya. Tapi bahkan beberapa HR yang kita kemarin temuin di job fair kemarin, itu tuh mereka tuh bilang kalau mereka tuh trauma sama kandidat yang too confident. Yang artinya mereka tuh gimana ya, gak bisa waktu listening, waktu interview, kemudian tidak bisa ketika beradaptasi dengan rekan kerja lain, ternyata tidak bisa bergaul gitu kan. Jadi yang kita cari tuh sebenarnya orang yang jujur, kemudian humble, yang bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya gitu kan. Itu sebenarnya poinnya di yang zaman-zaman sekarang gitu. Intinya aja itu sebenarnya kita harusnya mau berkembang dan mau diajak kerjasama seperti itu sih. Jadi kemarin kan sempat ke job fair, terus kalian tuh keliling-keliling tuh buat perusahaan itu kan. Jadi ngobrol juga dong sama yang cari kerja. Iya, kita banyak juga wawancara gitu. Iya, jadi gimana dari raut wajah mereka tuh kelihatan nggak sih kayak dia capek atau bingung, deg-degan. Jadi gimana, kelihatan banget kan? Iya, kelihatan banget. Ada beberapa orang yang dia tuh kelihatan tuh bingung sebenarnya. Kelihatan mereka tuh deg-degan gitu. Ketika mereka nyamperin stand yang di beberapa perusahaan itu, mereka tuh bingung. Kira-kira dengan raut-wajahnya ragu-ragu gitu loh. Kira-kira keterima nggak ya? Terus apa aja sih yang harus dites gitu kan? Kemudian kan banyak tuh tesnya harus apa dulu mereka harus beradaptasi. Nah, terus kita tuh sadar bahwa kerja di tempat toksik itu bikin burnout parah ya, misalnya kayak bikin stres gitu kan, dan itu relate banget untuk data WHO di Indonesia. Itu di data WHO itu ada yang bilang kalau lingkungan kerja yang suportif itu bisa ningkatin produktivitas sampai 12%, ya kan Arya? Jadi menurut Ari gimana nih? Kemarin ada yang gimana soal gaji gitu?
ada yang permasalahan nggak sih gaji yang standar atau gimana? Banyak dong yang bilang mending gaji standar asal lingkungan kerja itu sehat. Iya Jadi sekarang tuh mindset dan setting Gen Z lebih penting mental health-nya daripada cuma ngejar gaji gede doang. Oh jadi lebih baik di lingkungan yang positif ya daripada di lingkungan toksik tapi gaji gede. Iya benar. Betul, jadi kita tuh sadar ya kan, kalau toxic tuh bisa bikin kita tuh nggak nyaman dan kita mikirnya jangka panjang sih. Walaupun gaji kita ya sebenarnya let's say di bawah UMR ataupun gitu kan, tapi kalau tempat kerja yang nyaman itu kan kita bisa lebih beradaptasi nyaman, kemudian suka lebih enjoy. Betul, kemudian kalau misalnya udah mereka nyaman 5 tahun ke depan mereka bisa ningkatin skill mereka. Setelah ningkatin skill mereka berujung juga tingkat jabatan kan. Itu kan namanya kita beradaptasi, berproses di suatu tempat, tidak jadi kutu loncatan. Kalau misalnya di bahasa mereka yang udah kerja di kantoran seperti itu, bisa ada yang bilang dengan istilah kutu loncat apapun itulah. Nah sebenarnya mereka tuh pindah-pindah kerjaan tapi gak jelas gitu intinya. Nah sebenarnya yang harus kita kejar di masa sekarang itu, kita nyaman dengan satu perusahaan dulu, kemudian mereka tuh beradaptasi. Bukan berarti tidak nyaman dengan perusahaan terus pindah lagi. Itu kapan selesainya? Sebenarnya kan sedangkan kita cari kerja pun sekarang dibatasi umurnya. Karena kalau mereka yang baru 3 bulan kerja itu sudah resign, gitu kan. Gini loh sebenarnya, permasalahan utama di generasi Z sekarang itu rata-rata mereka tuh lebih mementingkan mental health teman-teman. Jadi mental health sekarang itu banyak banget yang orang-orang yang aduh mental health aku udah kena nih gini-gini karena dimarahin bosnya gitu, udah banyak banget kasusnya. Akhirnya mereka apa? Mereka memutuskan untuk resign, kemudian interview lagi. Jadi tidak ada proses yang bagus gitu kan. Sebenarnya kita sebagai generasi emas masa depan Indonesia pun sebenarnya lebih mementingkan beberapa tahun ke depan. That's why kita harus melatih diri, kemudian menambah skill gitu kan. Sebenarnya kita bisa mandiri dan mengembangkan itu seperti itu. Iya berarti orang-orang lebih milih punya kerjaan yang fleksibel, punya kerjaan yang hybrid gitu kan, biar lebih bisa menyesuaikan waktu. Apalagi HRD-nya gara-gara waktu ya. Betul. Makanya orang sekarang kayak cari lingkungan itu tuh gimana lihat HRD-nya gitu. Banyak atasannya yang ini toxic ya, dan ada orang yang nggak sanggup dibuat tekanan seperti itu. Betul, jadi kesannya tuh kerja tapi tertekan gitu, jadi nggak enjoy. Jadi kemarin tuh aku juga ngeliat beberapa pelamar yang bahas CV itu banyak banget, itu kayak masih bingung gitu, kayak belum siap, tapi masih butuh kerja, tapi jadi linglung gitu. Jadi kalian ngerasain hal yang sama nggak pas ngobrol sama mereka kemarin? Betul banget sih, dan terutama di job fair kemarin itu banyak banget yang aku tuh udah lulus tapi nggak bisa Excel advance gitu kan. Bahkan ada yang 6 bulan loh teman-teman, bayangin ada yang 6 bulan itu nganggur karena skill digitalnya minim. Jadi betul, jadi ini harus diantisipasi dari sekarang gitu, harus di reminder gitu. Walaupun teman-teman di sini yang menonton mungkin masih kelas 11, 12 ataupun di semester akhir kuliah, ya teman-teman harus lebih aware lagi terhadap dunia digital, terutama dunia Microsoft Excel seperti itu, karena itu yang dibutuhin teman-teman. Selain skill komunikasi pun, tapi yang perlu ditingkatkan kembali itu skill dari digitalnya seperti itu. Iya benar banget, faktanya 68% fresh graduate di Indonesia masih ngalamin digital skill gap. Jadi kalau kamu nggak bisa ngedit Canva, bikin CV atau paham data-data, dia siap ketinggalan deh. Oke, teman-teman tadi dengar kan, kalau misalnya itu faktanya itu ada datanya 68% fresh graduate loh teman-teman. Bayangin di Indonesia 68% fresh graduate. Iya betul. Oke, nah teman-teman, jadi yang perlu digarisbawahi itu solusinya. Nah, solusinya apa sih? Nah, menurut aku sendiri, kemarin tuh aku udah research beberapa sumber, yaitu seperti pelatihan mandiri, kemudian belajar online, kemudian ikut kursus, atau mungkin teman-teman yang udah kuliah dan di semester akhir bisa mengikuti magang dulu, biar punya apa? Biar berpengalaman. Dan yang paling penting itu meningkatkan pengalaman, kemudian membuat portofolio gitu kan. Karena skill itu sekarang bisa dilihat daripada title doang, seperti itu. Benar, jadi kalau Gen Z itu kan beda banget dong ya kalau kita berbicara sama Gen Z itu. Iya, betul. Entah dari cara berbicaranya, entah dari pemikiran tuh pasti beda banget sama Gen yang ya. Jadi waktu kemarin ke perusahaan itu, pasti kalian bisa ngerasain vibes-nya kayak di masing-masing tempat kerja itu kan. Nah, jadi dari pengamatan dan dari ngobrol-ngobrol kemarin itu kebaca masih kayak kerja ideal tuh gimana menurut para Gen Z gitu. Iya benar, perusahaan yang paling perusahaan sukain itu yang komunikatif yang pertama, terus ada
transparan dan yang terbuka. Misalnya ada yang pakai sistem model polisi, jadi semua boleh ngobrol langsung sama atasan kan. Ini bikin suasana kerja jadi lebih nyaman, jadi terbuka, jadi kayak friendly, merangkul ya. Iya, lebih tepatnya kayak merangkul gitu. Karena itu yang dibutuhin Gen Z, membuat seperti itu. Tapi betul juga sih tadi yang Area bilang, karena kalau kita Gen Z itu kan kita sebagai Gen Z juga nih. Betul. Sebagai Gen Z juga gak dikasih ruang buat berekspresi gitu, ya kan? Biasanya langsung demotivasi, langsung down gitu kan. Karena kita tuh suka perusahaan yang value-nya tuh cocok sama personal branding kita gitu kan. Kan sebagai Gen Z itu harus banget yang dikasih namanya ruang buat berinspirasi gitu. Jadi banyak juga nih kayak dari yang aku tahu nih ya, banyak yang nanya ke HRD gitu kan kayak kalau saya di sini saya bisa berkembang nggak ya kak gitu kan. Terus benar juga kayak masih ragu sama potensi yang dia miliki gitu. Jadi menurut kalian itu sepenting apa sih dalam dunia kerja? Oke, kalau misalnya debat itu sebenarnya penting banget ya. Tapi bahkan kemarin tuh ada yang bahkan apa ya, HR tuh ada yang bilang karyawan yang ikut pelatihan lebih bertahan 2 kali lebih lama daripada yang enggak. Soalnya mereka merasa lebih dihargai dan mereka tuh lebih berkembang karena lebih seiringnya ikut pelatihan, kemudian mereka dan jadi lebih tahu job desk mereka tuh sebenarnya sebagai apa sih, kemudian yang mereka kembangin itu sebenarnya skill apa aja sih. Itu udah tertanam di diri mereka sendiri. Kemudian yang membuat mereka nyaman itu meminimalisir kesalahan saat bekerja yang menyebabkan mereka tuh kayak ya aku cocok nih di bidang ini, mereka mau berkembang seperti itu teman-teman. Iya benar banget, pelatihan tuh bukan cuma buat kerja ya. Iya betul. Tapi buat tumbuh juga. Iya buat ngerti passion kamu tuh di mana ya kan. Jadi jangan males ikut workshop atau webinar gitu. Jangan males. Kalau misalnya ada workshop apa-apa itu ikutin aja. Kalau itu bosan lama tapi itu jangan, kalau kata Ari jangan ngambil yang buruk, yang ambil yang baiknya. Betul. Nah jadi ini topiknya seru banget ya. Betul. Ini nggak ada di kelas, di kuliahan, di SD, SMP, SMA nggak pernah dibahas. Apa itu dunia kerja? Apa itu tekanan di bawah dari dunia kerja yang kita bawa besok? Apalagi besok udah pada lulusan, cari kerja susah banget ya sekarang. Jadi banyak banget insight dan kenyataan pahit dan manis yang harus kita hadapi sebagai apalagi kita Gen Z ya. Iya betul. Ini. Nah jadi terakhir nih sebagai penutup, kalian punya pesan khusus nggak buat teman-teman kita yang lagi dengerin ini? Oke, buat teman-teman mungkin sekarang yang lagi duduk di bangku SMA, kemudian yang di kelas 12, kemudian yang untuk para kakak-kakak yang lagi kuliah di semester akhir, mungkin yang lagi di dunia magang. Oke, pesan dari saya sendiri itu jangan insecure teman-teman. Jadi di dunia kerja itu emang keras, tapi jangan lupa juga buat upgrade diri. Jadi sekaligus reminder teman-teman semuanya, teman-teman lebih baiknya mengupgrade diri, perbaiki attitude, karena attitude itu yang pertama banget dinilai, kemudian dari first impression ketemu HR mungkin, dan bangun relasi dari sekarang teman-teman. Jadi kalau misalnya relasi kita udah bagus, kemudian attitude juga udah dilatih, seiringnya dilatih, kemudian kita juga akan segera siap buat terjun di dunia kerja secara langsung, apalagi buat tahap interview. Dan gimana tahap interview ini sangat penting buat lolos atau tidaknya nih ke perusahaan ini gitu kan. Apalagi masuk ke perusahaan Big Four seperti itu harus banyak banget teman-teman yang harus di-upgrade diri, terutama betul, terutama dalam bahasa, kemudian dalam communication itu penting banget, dan juga skill ini skill digital nih yang harus di-upgrade teman-teman, seperti itu sih. Dan ingat ya, kita kerja juga bukan cuma untuk uang, tapi juga untuk tumbuh. Betul. Iya benar banget. Buat mental health ya. Benar. Banget. Iya. Makasih banyak ya Arya dan Bayu udah sempat-sempatin kesini buat ngejelasin ke teman-teman kalau persiapan sebelum masuk ke dunia itu sangat-sangat penting banget karena